Halo Sobat Tani, apa kabar? Ya, sudah lama ya kita ndak bikin video. Saya ndak bikin video tentang kakao. Buat teman-teman yang sering tanya tentang video kakao nih, kali ini saya akan ajak teman-teman keliling kebun sambil saya cerita-cerita seperti apa kondisi kebun saat ini ya. Oke, langsung aja. Nah, ini dia kondisi kebun saya untuk saat ini. Tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 23 ya? 23 Juli 2023. Sementara trubus daun sudah mulai menua ya. Kayak gini. Jadi kemarin sebenarnya selama saya vakum itu daun kakao saya banyak terkena jamur ya, pucuknya, karena memang kemarin orang turun sawah, ini airnya tinggi terus, ini baru kering lagi, ini dulu airnya penuh terus nih, makanya perkembangannya tetap terganggu ya kalau terlalu banyak air, karena memang di daerah sana itu di bendung sobat, ada saluran besar pembuangannya itu di bendung agar teman-teman bisa tanam padi, teman-teman sekitar sini. Ini kita yang kalah ya. Ini kondisi terakhir, bisa lihat tidak ada buah. Jadi baru proses pemulihan lagi dan pembuahan lagi. Ada buah 1-2 sih kayak gini-gini. Jadi sebenarnya menurut saya kemarin kita gagal ya di musim sambungannya, kita gagal bikin buah karena kebanyakan air dan tanamannya stres. Dan ini baru proses pemulihan. Jadi kronologinya kemarin kita lakukan pemupukan lewat tabur dan juga penyemprotan ya, bisa lihat. Jadi di mungkin sekitar 1 bulan yang lalu ya, kita pupuk dengan menggunakan NPK pelangi kakao, khusus kakao ditambah KCl dengan perbandingan 3:1. Untuk blok ini yang 7.500 meter persegi itu habis 4 sak. Sedangkan yang blok di sana yang 1/4 hektar itu saya coba kasih NPK sawit yang 13.827 ditambah Vertipos 2 ember, jadi sana habis 1 sak plus 2 ember Vertipos. Itu untuk uji coba, kebetulan ada sisa juga untuk pupuk sawit. Nah, jadi kondisinya kayak gini terakhir. Kemudian setelah beberapa minggu kita lakukan penyemprotan dengan kalsium nitrat CNG ya. Nanti saya tambahkan deh gambarnya sini biar teman-teman bisa tahu yang kayak gimana bentuknya ya. Nanti saya tambahkan gambarnya untuk memancing tunas. Jadi kita kasih CNG mungkin sekitar 3 sendok makan ya per tangki 15 liter. Kita semprot. Saya kasih juga semprot dengan dicampur fungi dan juga insek alika, karena kemarin banyak sekali semut rang-rang ya. Jadi agak susah kalau lakukan pemangkasan. Nah, ini penyemprotan pertama, tunasnya keluar merah ya, masih kecil. Itu kita semprot lagi, makanya ini mulus nih, tidak ada yang terkena ulat ya. Ada sih beberapa. Ini daun baru ini, minta disemprot lagi. Ini daun-daun yang keluar pertama itu seperti ini. Hitam nih sobat. Selanjutnya kita sambung lagi. Jadi setelah pemupukan tabur, kemudian sekitar 3 minggunya ya, mungkin ada 3 minggu ya atau 1 bulan, kita semprot dengan CNG plus fungi plus insek. Kemudian 2 minggu kemudian setelah muncul tunas trubus banyak ya, merah-merah seperti itu. Nah, seperti itu kita semprot dengan magnesium sulfat ya, MgS plus NPK folium. Kita gunakan sesuai anjuran saja yang sudah ada di bungkusnya ya. Jadi saya dapat info kalau CNG itu bikin daunnya lebih hijau tua ya, magnesium dan sulfur itu. Dan kita tambah NPK folium ini untuk lebih memacu lagi pertumbuhan tunasnya aja. Jadi saya niatnya tahap pertama ini saya coba pulihkan dulu tanaman kakaonya biar sehat, nanti kalau untuk tahap pembuahan. Hasilnya kayak gini nih. Kita baru 2 kali penyemprotan ya sejak pemberian pupuk tabur, so bisa lihat. Ini kemarin tidak ada saya pangkas ya, belum ada saya pangkas, saya cuma hilangkan tunas airnya. Ini sudah muncul lagi tunas air. Ini nih yang buat yang penasaran 4x4 jadinya seperti apa. Ini umurnya 6 tahun ya. Jadi kebunnya kayak gini. Nanti saya kasih lihat juga yang sana itu yang
areal yang jelek hasilnya seperti apa. Jadi kalau menurut saya sih, kalau jarak tanam itu sesuaikan sama kondisi lahan sama gayanya kita bertani. Kalau mau banyak sering mangkas atau perawatannya bisa intensif, pakai jarak lebih rapat enggak apa-apa. Kalau mau agak santai sedikit ya pakai jarak 4x4. Ini tumbang nih sobat, dulu sering angin kencang. Nih, sebenarnya kalau angin kencang, sering angin kencang seperti ini ya, seharusnya mungkin dicoba double row juga ya kali ya. Ini teman, kita coba kemarin bikin sambungan lagi untuk ke arah sananya. Sumpah saya sabar ya. Jadi target selanjutnya kita pangkas ini dulu, sambil kita, kalau daunnya sudah tua ya, kita lakukan pemangkasan ringan untuk kakaonya, untuk memicu pembungaan juga. Nih, jadi kalau daunnya sudah tua, kita lakukan pemangkasan untuk nasi pohon yang ada di batang. Kalau yang di batang ini tidak usah nunggu daun tua sih, ini bisa segera mungkin kita pangkas, kita hilangkan, jangan sampai besar. Dulu banyak semut rang-rang ini sobat, setelah panen itu memang saya biarkan. Terus juga kita tidak ada aktivitas di kebun ya, tidak terlalu banyak, jadi kita biarkan. Nah selanjutnya ini targetnya saya sih akan kita buahkan ya, untuk pohon-pohon yang berpulih ini kita akan coba buahkan nanti kalau daunnya sudah normal, sudah sehat. Ini mungkin akan tetap saya semprot dulu dengan fungi lagi, dicampur dengan mungkin nanti kita kasih MKP dan boron ya kalau sudah pulih pohon. Bagaimana tadi ada petani lewat nanya-nanya sobat, maaf ya. Oke lanjut, jadi selanjutnya kita akan berikan nutrisi penyemprotan MKP plus boron ya. Untuk pembuahan mungkin akan saya ulangi 2-3 kali interval 1 minggu atau 1 minggu sampai 10 hari. Jadi antara 7-10 hari kita coba berikan penyemprotan. Sebenarnya kalau kemarin kita berhasil di pembuahan, setelah panen kemarin seharusnya buahnya kurang lebih ada segini lah. Seharusnya ya adalah buah-buah seperti ini. Tapi ya saya gagal sobat ya, namanya juga tani ya, kita bergantung dengan cuaca juga. Ini seharusnya kalau kemarin ada buah susulan besarnya sudah kayak gini. Ini ada beberapa sih, tapi diserang tikus sobat. Jadi tangga sebelah belum tanam padi, jadi kakonya kita yang diserang. Sebelah ini ada sih berapa jadi, seharusnya kan begini ya. Seharusnya buahnya kakonya kita ya kurang lebih sudah ada sebesar ini kalau dia berhasil di pembuahan kemarin. Ini gagal. Yuk kita ke sana. Kita cek kakao yang di sana. Yang di sana itu tanahnya yang jelek tuh yang sobat ya, yang dulu bekas dimakan tikus. Ya umurnya enggak 6 tahun juga sih, belum 6 tahun kalau yang di sana, karena sulaman di sana dulu dimakan tikus. Ini daerah yang normal yang tadi kita lewati. Kalau ini daerah yang abnormal. Jadi gini, daerah ini tanah putih. Jadi airnya itu tidak bisa meresap. Dan samping itu kesalahannya saya dulu drainasenya di sini kurang bagus. Jadi airnya tidak lancar, nih seharusnya dibuat dalam kalau daerah sini ya. Jadi kalau ketika banyak hujan deras itu tidak menggenang di batangnya. Dan juga memang penuh tantangan kalau daerah ini sobat. Sehingga dia tanamannya cepat stres ketika banyak hujan nih. Contohnya terkena Phytophthora kemarin pucuknya sudah pulih. Kalau kena Phytophthora kayak gini sobat ya, kalau sobat mau sembuhkan, pertama semprot dulu fungi, bisa pakai Nevos. Saya kemarin pakai apa ya, fungi yang dari kan itu, lupa saya namanya, nanti deh saya kasih lihat lain hari. Tapi pakai Nevos bisa juga, pakai Nordot juga bisa. Semprot dulu pakai fungi 1 kali ya. Kemudian di penyemprotan selanjutnya itu fungi plus CNG. Jadi dia untuk memicu tunas baru lagi ya, biar bisa bertunas kembali. Hindari dulu pembelian pupuk urea ya.
Kalau sementara terkena fungi begini belum diobati itu hindari dulu. Ini sudah pulih, mudah-mudahan pulih sih. Ini bloknya ini kemarin cepat putus asa juga sobat kalau daerah ini, karena hampir merata kena ini, terkena dampak dari tetangga juga sih sebenarnya, walaupun tidak boleh ya kita menyalahkan tetangga. Sebenarnya ini juga terkena dampak dari tetangga. Jadi kebun tetangga sebelah itu kemarin terkena jamur Phytophthora juga, kebun jeruknya. Ya, cepatlah menular ke sini. Yang di sana juga, di sebelah sana dulu kakaonya mati terserang Phytophthora, tidak diobati ya, akhirnya merambahlah ke sini. Makanya daerah sini ini kebun kakao saya banyak terkena Phytophthora, kena jamur pucuknya. Ini blok setengah hektar ini banyak yang kena penyakit karena hembusan anginnya kebanyakan dari sana. Jadi walaupun kita sudah sembuhkan, sudah pulih lagi pohonnya, ada lagi terkena anginnya, menular lagi lah. Begitulah jamur sobat. Jamur lebih sulit ditanggulangi daripada hama sebenarnya. Tidak ada yang, karena jamur itu sudah diobati bisa kembali lagi walaupun cuma sedikit ya, masih sisa, tidak akan kembali lagi. Nih contohnya. Mudah-mudahan bisa pulih sih ini. Nah, di sini saya kasih masukan nih sobat. Kalau tanahnya sobat kurang subur kayak gini, jangan pakai 4x4 sobat. Kalau saran saya, sobat silahkan gunakan jarak tanam 3x4 atau 3,5x3,5. Nggak usah pakai jarak 4x4, kasihan lahannya membasirnya. Kalau dia sehat kan seharusnya seperti ini, sudah mepet ya. Kalau ini masih sama umurnya dengan sana, ini 6 tahun ya. Kalau yang sini ini yang kecil-kecil ini sulaman, mungkin ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, tapi belum mepet kan. Nah ini kalau lahannya sobat kurang subur, itu pakai jarak yang rapat sedikit tidak apa-apa. Ini tetap dikasih 4 meter dan sananya 3 meter boleh. Itu untuk memaksimalkan lahan. Kasihan juga ya lahannya kosong kalau kayak saya ini, kasihan juga. Jadi fleksibel kalau jarak tanam di kakao. Kita jalan-jalan lagi ya. Kayak juga nih sobat. Poin saya ini. Ini perkembangannya. Sebenarnya kalau di daerah rendah kayak gini, kendalanya kita ternyata itu di pembuahan sobat. Jadi ketika masa pembuahan kebanyakan air itu biasanya tunas muda yang muncul, tidak jadi buah. Apalagi ketika dia berbunga itu banyak keluar pupus seperti ini, biasanya bunganya tidak jadi sih. Jadi tidak usah terlalu paranoid juga ya sobat ya. Kalau bunga takut diginikan, takut gitu kan, kita lihat saja kondisinya itu. Nih, ini yang kita tanam dulu sobat. Sobat masih ingat gak yang kita tanam dulu susulan yang waktu saya tanam bawang dari sini? Kita lihat dari sana ya, kan ada tutorialnya tuh. Kita dulu waktu tanam ini ada tutorialnya, saya tanam di sana, cara tanam kakao tanpa penaung. Ini dia sudah berbuah kemarin. Di musim kemarin kita udah petik buahnya. Ini yang kecil. Videonya agak panjang ya sobat ya. Ya sekalian saya untuk dokumentasi. Kalau sobat bosan tak apa-apa di skip. Saya tidak maksa sih buat sobat nonton sampai selesai. Saya cuma mau dokumentasi sambil kita lihat-lihat kayak gini. Nah ini yang dulu kita tanam tuh. Nggak tahu ya tanggal berapa itu dulu kita tanam, ada videonya itu. Mungkin sudah lebih 2 tahun kayaknya nih. Kita tanam dulu. Kita tanam sambil tanam bawang juga dulu di bawahnya. Nah itu MCC01 tuh cirinya begitu tegak tuh. Kalau ini tanam 4x4 kan kasihan lahannya. Kalau MCC01 tanam saya rapat, 3x3 masih bisa karena menggayanya tajuknya ke atas. Dan dia itu rentan anu sobat. Phytophthora ini MCC02, ini MCC01. MCC01 nya hancur terhadap Phytophthora. MCC02 selamat. Padahal ini satu pohon. Kita sambung dulu untuk dicoba. Jadi gayanya kayak gitu tuh. Kalau MCC01 dia itu tegak. Ini seharusnya dipangkas ya sobat nih. Saya kewalahan juga. Banyak garapan jadi kurang maksimal juga rawatannya. Ini seharusnya dibuang nih. Ini yang kering-kering ini seharusnya dibuang. No, tuh MCC01, MCC02 satu pohon tuh. Jadinya kayak gitu.
Karena MCC01 emang gayanya tegak dia. Jadi kalau sobat tanam 4x3 ya masih bagus. Kalau MCC02 ya kalau mau dibikin tegak bentuknya ya harus rajin pangkas. Yang ke samping dia dipangkas. Masih ingat yang ini? Kita sambung pucuk dulu. Nih sama besarnya sama dengan yang kita tanam di sana tadi tuh. Yang kita tanam dari bibit sambungan. Ini sambung pucuk langsung di lahan ya sama besarnya. Nih sudah besar. Nih batangnya sudah besar. 2 tahun yang lalu kayaknya ya kita sambung ya. Ada kayaknya kemarin saya cek di channel, ada kayaknya video ini. 2 tahun lalu kita sambung. Sudah jadi. Wah, yang mati ada juga sobat tuh, saya tidak sembunyikan. Turnipteptora ini dia terkena kanker batang. Jadi terlambat penanggulangan, ini kanker batangnya sudah melingkar di bawah dan akhirnya kering seperti itu. Itu kemarin juga saya semprot sih pakai fungis sobat. Jadi kita semprot semua itu tangkainya sampai ke bawah-bawah ya, sambil semprot kakao juga sudah mati ini. Banyak tantangannya kalau dia tanam di dataran rendah. Sebenarnya jangan ulangi kesalahan saya sobat ya. Kalau pengalaman saya, kalau di dataran rendah usahakan bikin drainase sebaik mungkin, besar dalam 1 meter enggak apa-apa, karena apalagi kalau daerahnya sering hujan ya, bikin parit lebar 1 meter dalam 1 meter, nanti masalah di kakonya pasti sedikit. Ini kan kita tanam dulu di umur 1 sampai 3 tahun. Masalahnya sedikit, kenapa? Karena pada saat itu ternyata intensitas hujannya rendah sobat. Jadi jarang hujan, artinya hujannya sesekali ya, tidak, debitnya juga tidak tinggi, hujannya curahnya tidak tinggi. Jadi masih sedikit permasalahan. Ketika masuk ke umur 4 tahun, 4, 5, 6 itu hujan terus. Jadi hasilnya tidak maksimal. Itu juga di musim kemarin kita dapat hasil, artinya buahnya lumayan. Itu karena kita pangkas berat saat itu. Kemudian cuaca sempat mendukung beberapa bulan, artinya ada buah. Ini juga lagi kemarau, kita akan coba ulang. Mudah-mudahan berhasil sobat ya. Sekian sobat, sudah ya jalan-jalannya saya kira cukup. Nih sobat bisa lihat nih, ini apa? Ini sedang saya tanam durian sobat. Jadi kita tanam durian dari biji, nanti akan disambung kalau sudah tinggi. Jadi banyak tantangannya kalau di dataran rendah untuk kakao, di pembuahannya tantangannya. Kalau yang saya alami ya di pembuahannya. Kalau untuk bikin pohonnya itu agak gampang untuk bikin sehatnya, asal rajin perawatannya itu gampang. Untuk jadi buahnya yang nggak perlu perjuangan lah. Ini dulu kemarin kan full ya, di musim kemarin full buahnya. Ini baru pulih lagi karena ada kemarau kayak gitu. Kalau saya diminta mengulangi tanam lagi, saya akan buat parit lebar 1 meter, dalam 1 meter. Kemudian untuk bagian tanamannya akan saya buat gundukan sedikit agar dia aman dari penyakit jamur. Juga lebih gampang ke pembuahan, pasti lebih rajin berbuah. Beda dengan yang di gunung ya, dari perbukitan. Sekian video kali ini ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan sobat tidak bosan menonton video saya walaupun ini sekedar video dokumentasi. Mohon maaf kalau saya jarang upload video. Silahkan tanya-tanya saya di komentar, kalau saya sempat akan saya balas. Kalau saya tidak sempat buatkan komentar, saya balas pakai video ya. Mudah-mudahan masih bisa lah, karena saya juga sekarang garap kebun sawit juga sih, kayak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat bekerja.